Ada ustadz yang mengharamkan OVO dan GoPay, ya, mengharamkan bank, tapi dia masuk ke tol pakai kartu. Kartunya punya Mandiri, punya BCA, punya BNI, benar nggak? Ya, berarti dia pakai hal yang diharamkan selama ini. Dan yang paling lucu, ketika dia bekerja, dia mengajar. Setelah dia mengajar dan bekerja, dia dapat gaji. Gajinya dari bank bukan? Duitnya. Transfer kah? Atau tunai kah? Sama. Konyol nggak tuh? Nah, inilah kekonyolan fatwa mereka yang mengharamkan bank. Loh, Ustadz komen boleh-bolehin bank? Ya kita tanya balik, emang dalilnya mana yang mengharamkan bank? Ya, mana? Coba satu aja dalil yang mengharamkan bank di Quran. Ketemu nggak? Kasih sini. Ditunjukin. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan bai, transaksi, dan haramkan riba. Itu yang diharamkan riba, bukan bank. Oh, berarti dia salah paham. Dikira bank itu pasti riba. Dikira ayat itu berbicara bank. Dia lupa bahwa ketika saya mengatakan riba, di situ adalah bank. Itu namanya penafsiran atau ijtihad. Bisa salah nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Bahkan wajib salah, Pak. Saya udah cerita sebelumnya bahwa ulama Darul Ifta di Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. Berarti produk bank haram semua, kredit rumah haram, kredit mobil haram, tuh makan haram tuh kalian ya. Gimana Pak? Mau? Bapak jujur aja, pernah ngeredit rumah kan? Ngeredit mobil, motor, tuh yang paling sederhana motor Pak ya. Padahal murah, ada duit tunai, nggak mau. Maunya tetap ngeredit, tuh nggak tahu tuh cara mikirnya gimana tuh. Apa yang masalah ini? Ternyata sebelum tahun 90, Syekh Tontowi dan beberapa syekh-syekh yang lain yang mereka mufti-mufti di Mesir itu membolehkan produk-produk bank. Ramailah di zaman itu. Terjadilah pergolakan. Saya masih ingat di awal tahun 2000-an, ya, terjadi perdebatan panjang di Indonesia ketika sosialisasi tentang bank syariah 2003 lah, 2002-2003. Karena bank itu difatwakan haram di Indonesia tahun 2003, Pak. Telat nggak? Ini coba diingat-ingat nih. Mesir mengharamkan bank 82 atau 83. Kita ambil aja 83. Oke. Indonesia baru mengharamkan bank 2003. Oke. Apa yang mengejutkan, di tahun 2003 itu Mesir sudah merevisi fatwanya. Kira-kira gimana Pak? Apa yang direvisi? Yang tadinya bank baik konvensional ataupun syariah sama mereka. Yang tadinya dianggap haram, sama dengan riba, itu dia dibatalkan. Bahwa bank bukanlah riba. Mengagetkan nggak Pak? Gimana? Ayo gimana? Cara memahami ini. Oh berarti fatwa bisa berubah? Iya. Kenapa fatwa bisa berubah? Jika ijtihadnya berubah. Kenapa ijtihad bisa berubah? Jika perangkatnya, lalu kondisinya, kondisi sosialnya, persoalannya berubah. Namanya mungkin bisa sama-sama. Dalilnya mungkin bertambah. Berubah semua. Ternyata dulu pakai hadis dhaif mengharamkan bank. Kullu qardin, ya. Semua pinjaman, ya, yang kemudian mendatangkan manfaat, fahuwa riba, ya. Semua transaksi pinjam meminjam yang menghasilkan tambahan adalah riba. Tambahan itu belum tentu, hadis ini kan nggak bicara bunga. Udah gitu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Paling tinggi hasan li ghairihi. Paling tinggi. Bayangkan, Pak. Terus saya menghalalkan riba? Enggak, saya nggak pernah menghalalkan riba. Saya mengatakan bahwa
ulama Darul Ifta mengatakan riba beda dengan bank. Bank bukanlah riba. Gitu. Di Indonesia muncul 2003 bank. Ada bank muamalat, ya. Bank muamalat 2003 Pak ya? Ya. 2003 muncul bank muamalat. Terus apa? Hebatnya MUI Indonesia kemudian membuat produk namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, ya. Akhirnya diperjuangkan, masuklah ke lembaga keuangan terbesar Indonesia, ya. Masuk ke BI, ya. Masuk ke OJK. Jadi udah diakui, kekuatan hukumnya diakui. Coba lihat, ini berubah loh fatwa. Kita telat nggak Pak? Mesir baru mengharamkannya 83, menghalalkannya 2003. Kita baru mengharamkannya. Telat kita. Ini bukan nyuruh Bapak minjam ke bank loh ya. Nggak ada maksud. Ini biar kita jelas bahwa yang kita lakukan sama ini bukan haram. Ya, bukan saya Ustadz serba boleh, bukan. Enggak, antum keliru juga. Baik. Saya konfirmasilah masalah ini ke teman-teman kita di bank. Kebetulan mahasiswa saya ada yang kerja di beberapa bank, ya. Ada yang di manajemen, direkturnya, ya. Direktur bagian apa gitu, ya. Ada yang di bagian stafnya. Bahkan ada direktur BNI Syariah yang bagian timur, ya, itu sahabat kita, jamaah istrinya, jamaah saya juga. Ya, saya tanya-tanya juga beberapa hal. Ya. Dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, ijtihad bisa berubah, fatwa bisa berubah. Kenapa? Karena beda zaman, beda masa, beda dalil yang diperoleh, beda pandangan yang didapat. Gitu. Terus apalagi nih? Nah, di kalangan Salafi yang mending nambah haram, riba. Siapa yang makan bunga bank riba. Siapa yang ngredit semacam riba. Ya kita sih nggak ngelarang, cuma jangan ngelarang kita. Kita punya fatwa sendiri soalnya, ya. Kita punya ulama yang membolehkannya. Gitu. Jadi kita hormati fatwa mereka, nggak masalah. Silakan antum haramkan bank, antum haramkan GoPay. Haramkan saja OVO, haramkan saja Bitcoin, haramkan saja semua uang-uang elektronik, ya. Tapi jangan larang kita punya fatwa sendiri. Loh, kenapa begitu? Halalkan jelas, haramkan jelas. Itu yang tertulis di Quran dan Sunnah. Yang tidak tertulis di Quran dan Sunnah, maka tidak disebut jelas. Ini yang disebut bainahuma umurun mustabihat. Antara halal haram ada yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Begitu riwayat Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibalik bagaimana? Diketahui hukum detailnya oleh sedikit manusia. Maka selevel Darul Ifta itu revisi, Pak. Mereka merujuk fatwanya. Masa kita masih jalan di tempat? Nah, kita jalan di tempat. Ini sebagai contoh, ya, contoh yang lain. Apalagi nih, ada tadi cerita, ya, sama baru ngaji udah berani bilang haram cium tangan orang tua. Jadi anak-anak muda baru ngaji berapa bulan itu udah berani berfatwa. Kacau gak tuh? Ya, ini kekacauan akibat al-iqdam alal ifta bi ghairi ta'hil wa nizam. Ya, karena berfatwa tanpa kesiapan kematangan. Apa kata si Ustadz dulu, ya, mengatakan Sayyidina terhadap Muhammad sama dengan merendahkan Nabi Muhammad. Walaupun kemudian direvisi, alhamdulillah kita apresiasi dia. Antum mau merevisi, top. Ya. Tapi habis itu ngomong apa lagi? Takbilul yad nisfu sujud, mencium tangan separuh sujud. Loh, itu hadis dari mana, bro? Ya. Hadis mana yang begitu? Kita bisa buka kutubus sittah, ya, dalam kitab-kitab hadis bahwa orang-orang Yahudi ketika datang ke Nabi masuk Islam cium tangan kaki Nabi. Ali bin Abi Thalib mencium salah satu tangan dan kaki pamannya, Al-Abbas, cium tangan dan kakinya. Seandainya mencium kaki adalah bagian dari sujud syirik,
tentulah Nabi orang yang membiarkan syirik pertama kali. Lalu kenapa ada di Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim tentang cium tangan itu? Kira-kira gimana Pak? Nggak mikir dia, ya? Bertabarruk, musyrik, haram hukumnya. Apa tabarruk Pak? Mengambil berkah. Ngambil berkah itu beda dengan menyembah. Mengambil berkah dengan, misalnya, kita datang ke orang alim, ambil berkah minta didoain air, ya. Bahkan kalau ada kuburan orang soleh, kita ngambil berkah dengan berdoa di sana, berdoa meminta kepada Allah, itu boleh. Mintanya tetap kepada Allah. Mereka suuzon, dikira kita minta ke yang dalam kubur. Hati-hati, antum jangan suuzon. Kita kasih tahu, kami nyembah kubur nggak pernah. Kami minta ke ahli kubur nggak pernah. Orang tawasul itu bukan minta ke orang dalam kubur. Orang tawasul itu minta kepada Allah, nyebut kekasih Allah. Itu aja bedanya. Mereka kan imannya tinggi-tinggi, jadi nggak perlu nyebut-nyebut kekasih Allah, ya. Langsung, nggak apa-apa juga. Kan tawasul pilihan, bukan wajib. Kita kan imannya rendah-rendah Pak, ya. Baik. Jadi mereka agak alergi dengan kata ngambil berkah gitu. Ini agak lucu. Jadi dianggaplah ngambil berkah itu bagian dari syirik. Nah, padahal Imam Ahmad ngambil berkah dari seorang ahli sufi di zamannya, Al-Harits Al-Muhasibi dan beberapa orang lain. Ngambil berkah, cuma jubahnya ditempelin dikit. Bahkan beliau bagi-bagi berkah. Ada orang datang bawa putrinya kesurupan, tapi putrinya di rumah, ya. Orang datang mengatakan, wahai Tuan Imam, anakku, putriku sering kesurupan. Beliau ambil sendalnya nih, ya, pukulin pelan-pelan di kepalanya. Jonplok itu juga, ya. Gimana? Sembuh Pak. Itu bagi keberkahan Imam Ahmad loh. Sayyidatuna Aisyah ketika beliau hendak wafat berpesan, rambut Nabi tolong ditaruh di kafanku. Kalau ada rambut Nabi di kafan, berani nggak malaikat munkar nakir nanya Aisyah? Nggak berani Pak. Tercium bau Nabi, mereka langsung kabur lah kira-kira, ya. Oh, selesai tugasku, pergi ya gitu, ya. Apalagi Imam Ahmad ngambil berkah dari rambut Nabi. Gimana? Jadi Imam Ahmad ini tunjukin prakteknya Pak, ya. Beliau lagi sakit demam, rambut Nabi dicelupin, beliau baca salawat, menumpahkan kerinduannya kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, apapun lafaznya, lafaz rindu. Ya Allah, sampaikan rinduku kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku ke Nabi Muhammad. Bergetar dia bersalawat. Habis itu dia minum, sembuh. Imam Ahmad ngambil berkah. Sahabat Nabi itu bekas wudhu Nabi. Nabi kan wudhu itu ditampung di bawah. Dulu kan belum ada keran. Itu bekas wudhunya diperebutkan orang. Kadu ayyak tatilu. Mereka hampir terbunuh. Begitu bahasa lebaynya dalam riwayat Imam Bukhari. Seandainya ngambil berkah itu syirik, bagian dari yang haram, maka sahabat Nabi orang yang pertama melakukan syirik karena ngambil berkah. Nabi orang pertama yang mengajarkan kesyirikan karena membiarkan itu. Ditanggapin sama mereka Pak. Apa tanggapannya? Itu kan khusus buat Nabi. Serius khusus buat Nabi? Hah? Emang begitu dalilnya? Enggak kok. Seorang sahabat ditemui oleh seorang tabi'in. Apa kata tabi'in ini? Wahai sahabat Rasulullah, mana mata yang dengan matamu engkau memandang Rasulullah? Lalu dikatakan, nih mataku, minta izin, tolong aku ingin ngambil berkah, mencium mata itu. Dicium matanya. Bukan hombreng itu, bukan. Ya, ada sahabat yang diludahi mulutnya, sahabat yang makan darahnya Nabi. Apa kata murid-muridnya tabi'in? Wahai sahabat yang pernah diludahi Nabi, ya, yang pernah makan sesuatu dari tubuh aku, mencium air lidahmu, atau engkau ludahi saya. Ada itu, ya. Ngambil berkah nggak? Ngambil berkah. Cuma air ludah saya nggak seberkah itu Pak, ya. Gak usah ngambil dari saya lah, ya.
belum nyampe makomnya. Ya, paling bau jengkol sama pete ya. Taib. Jadi bapak saudara makan Allah, ikhwan akhwat fillah, yang mereka tuduhkan syirik kepada mereka dalam fatwa-fatwa mereka itu tidak terbukti pada kita. Kita nggak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kami menghimbau ya kepada teman-teman ya, jangan buru-buru fatwa. Fatwa itu haknya ulama. Begitu juga ikhwan salafi. Kalau emang kita beda, saling menghormati aja, bisa nggak? Ternyata emang mereka nggak mau. Di salah satu masjid di Bintaro itu dibuat MOU, Pak. Ente silakan ngajar di sini, tapi jangan bahas bab bid'ah ya. Mereka bilang, oh nggak bisa, ini memang kajian kami. Ya salam. Kita nggak bisa paksakan juga. Akhirnya teman-teman kita di sana stop kajian teman-teman salafi. Karena definisi bid'ahnya sudah beda. Nah, maka kita masuk ke bab terakhir. Bab terakhir ya. Bab kelima di malam ini maksudnya. Apa persoalan salafi? Kata Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, ittisa'u mafhumil bid'ati mimma yatarattabu alaihi tabdi'u aghlabil muslimin. Nah, ini bahaya ini. Memperluas makna bid'ah yang berakibat kepada menyalahkan atau membid'ahkan mayoritas orang Islam. Mereka itu sampai hari ini nggak percaya, Pak, bahwa mayoritas umat Islam itu adalah berakidah Asy'ari, bermazhab. Mereka nggak percaya. Padahal jelas sudah, ya. Kita tanya jawab jam berapa, Pak? Belum ya? Belum. Nah, apa kata beliau? Faya'udduna sulukal muslimin fi adatihim wa adatihim minal bid'ah wa dhalalat. Akibatnya, karena mereka memperluas makna bid'ah, maka tradisi orang Islam kebanyakan itu mereka masukkan ke bab sesat, menyesatkan, bid'ah, dhalalah. Contoh, ini kita mau dekat Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj itu dianggap bid'ah. Alasannya sederhana, Nabi kan gak pernah Isra Mi'raj. Loh, Nabi yang Mi'rajnya, Nabi yang Isra-nya, jadi gak perlu hafal-hafal begitu. Isra Mi'raj ngapain kita? Joget-joget? Enggak kan? Kita Isra Mi'raj ngapain? Mempelajari hadis-hadis mengenai Mi'raj. Itu cerita Mi'raj indah banget, Pak. Saya kalau cerita Mi'raj tuh 2 jam tuh kadang nggak habis. Ya, tuh udah selesai aja. Orang-orang kayak nggak lupa, ya, bahwa dia tadinya nggak nafas. Kalau diceritain masalah Mi'raj. Salah satu hobi kita dari dulu cerita kelahiran Nabi, cerita hijrah Nabi, cerita Isra Mi'raj Nabi. Itu seneng ya, dan peperangan yang Nabi pernah lakukan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka mengatakan memperingati Maulid. Nah, ini mohon maaf ya. Ini masjid ini mungkin dianggap liberal nanti nih, ya. Cuma karena saya bulan lalu mengatakan ulama Mesir membolehkan mengucapkan selamat Natal. Gimana, Pak? Kenapa? Karena ulama Mesir tidak menganggap itu bagian dari akidah. Sedangkan Salafi, ini hati-hati, Pak. Salafi menganggap itu bagian dari akidah. Nggak apa-apa. Sekarang kita tanya, antum mengikuti ini bab akidah atau bab muamalat? Kalau itu bab akidah, haram memang. Tapi ulama Darul Ifta, ulama Al-Azhar, Syekhul Azhar ditanya, Syekh Ahmad Thayyib, ya, banyak mahasiswa Al-Azhar, mohon maaf, kok nggak setia dengan alma maternya, dengan guru-gurunya di sana. Ditanya, wahai Tuan Guru, Tuan Syekh, apa pandanganmu mengenai orang yang bersikeras memfatwakan haram, bid'ah, syirik, mengatakan selamat Natal? Dianggap liberal apa segala macam. Ini kan lucu, di Indonesia langsung dicap liberal, Pak. Loh, liberal dari mana? Ada fatwanya kok dari ulama Al-Azhar. Emang Al-Azhar bid'ah? Ini liberal. Bisa digorok kalian nanti sama orang Al-Azhar, ya? Ya enggak, Pak. Itu goroknya gorok pakai kalimat maksudnya, ya. Enggak ada gorok-gorok pakai senjata, enggak. Apa kata Syekh Ali Jum'ah Ahmad Thayyib? Ini gorokan beliau. La yaquluhu illa man la yafqah fid din.
Orang yang ngomong tidak boleh begitu, itu nggak ngerti agama. Ini perkataan siapa? Syekh Ahmad Thayyib. Lebih kurang begitu redaksinya. Waduh, serem juga deh Syekh Ahmad Thayyib. Kalau saya nggak sampai begitu, Pak. Karena saya tahu salah satu guru saya mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Guru saya yang mulia, Allah yarham, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Kenapa? Karena beliau menganggap ini bagian akidah. Makanya kita kemarin kasih opsi 2, ya kan? Jadi ternyata fatwa itu nggak boleh dia kaku. Teman-teman salafi dan sebagian orang awam yang baru hijrah maunya kalau belajar agama hitam putih. Ya, tidak, salah, benar. Ini kesalahpahaman dalam belajar agama. Imam Ahlus Sunnah di zamannya yang sangat dihormati sampai hari ini, Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, yang kitabnya namanya Al-Muhazzab dikembangkan oleh Imam Nawawi menjadi kitab majmu setebal ya sepanjang saya tangan ini. Saya punya tangan begini, dijelaskan Pak, kitab cuma 2 jilid. Imam Abu Ishaq, apa kata Syekh Khatani, kemudian juga Imam Subki mengenai beliau? Asy-Syairazi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, jika menjawab satu persoalan bisa 40 macam jawaban. Bayangkan, hitam putih nggak tuh? Maka ciri-ciri orang alim, dia kalau jawab bukan satu jawaban. Ini ciri orang alim, Pak. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ahmad Thayyib. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini yang dimaksud oleh Bin Bayyah. Ulama kalau di Mauritania, di Maroko ada yang terkenal namanya Bin Bayyah. Cari aja Pak, di internet ketemu, di Google ketemu Bin Bayyah, ya. Itu guru ulama-ulama di daerah Maroko, di daerah Aljazair, Tunis, bahkan sampai ke Jazirah Arab. Mazhabnya Maliki. Beliau dahsyat sekali. Udah senior juga, Pak. Beliau membolehkan karena masuk ke bab muamalat. Ini bukan masalah liberal, Syiah, apalagi plural, gak ada kaitannya. Ini masalah ente memahami ini muamalat atau akidah. Selesai. Nah, saya sangat mengerti karena dulu saya pernah menjadi sekretaris beliau sebentar sebelum dibagi tugas dengan teman saya. Lalu teman saya jadi sekretaris beliau yang ada Ustadz Lutfi namanya. Nah, waktu itu saya nyalin tuh. Nyalin menerjemahkan risalah beliau mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Di situ isinya beliau mengkritisi guru kita, penafsir Habib Quraish Shihab. Belum mengkritisi, Pak, kenceng. Ketika saya cek, ternyata background ke belakangnya itu bab akidah. Jadi dalam pikiran orang yang mengharamkan selamat Natal apa? Mengucapkan selamat Natal berarti meyakini Isa adalah anak Allah. Terus tiba-tiba saya dikritik oleh orang yang sok-sok mengerti ilmu sejarah. Nah, lihat ini. Kenapa saya sebut sok mengerti sejarah? Ustadz, itu Isa kan lahirnya belum tentu 25 Desember. Emang saya nggak ngerti. Ya? Emang Nabi Muhammad lahirnya benar 12 Rabiul Awal. Lebih dari 7 riwayat mengenai kapan Nabi lahir. Sama, kalau kita mau konsisten dengan ini, kita bisa gugat tanggal Maulid Nabi. Nah, jadi kan lahirnya benar 12 Rabiul Awal. Lebih dari 7 riwayat mengenai kapan Nabi lahir. Sama, kalau kita mau konsisten dengan ini, kita bisa gugat tanggal Maulid Nabi. Nah, jadi kacau Pak, ya. Hati-hati kalau mau mengkritisi. Ukur-ukur dulu badan kita kuat nggak dengan dalilnya. Oke, tafadhol, azan dulu, ya, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضيت بالله وبالإسلام دينا سيدنا محمد. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum tanya jawab, kita tambahkan karena persoalan bid'ah ini bukan persoalan sederhana. Jadi apa yang disebut bid'ah oleh mereka? Sesuatu yang Nabi tidak pernah buat, yang tidak pernah Nabi lakukan. Apa bid'ah menurut Salafi? Sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Tapi Imam Salafi, Ibnu Taimiyah nggak ngomong begitu. Imam Salafi Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Dalil banyak. Ya, cuma prakteknya tetap saja Ibnu Taimiyah gagal. Jadi apa Pak bid'ah menurut mereka? Yang tidak ada dilakukan Nabi. Kalau Ibnu Taimiyah yang tidak ada dalilnya. Cuma prakteknya sama aja. Ibnu Taimiyah ya mohon maaf lumayan gagal ya. Makanya beliau membid'ahkan berniat menziarahi kubur Nabi. Apalagi Bapak di sini punya program sebelum pandemi ziarah 9 wali. Wah, bid'ah tulen itu ya. Tuh wajah-wajah ahli bid'ah nih ya. Menurut mereka loh Pak. Lalu apalagi masalahnya? Mereka memahami kata Syekh Al-Jum'ah ja'ala mafhumal bid'ata ya fi syar'i akhassu minhu fil lughah. Faja'al al-bid'ah hiyal mazmum faqat. Jadi bid'ah itu bagi mereka enggak boleh dibagi-bagi. Kenapa? Karena hadisnya kullu bid'atin tolak. Semua yang bid'ah sesat. Itu kan kalam Nabi dalam satu riwayat. Mereka tidak mempertimbangkan pemahaman Umar yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah membuat yang baru ini. Apa yang baru? Tarawih berjamaah, padahal Nabi nggak pernah buat. 20 rakaat lagi. Begitu juga Abdullah bin Umar mengatakan hal sama. Jadi ayah sama anaknya sama. Padahal Abdullah bin Umar ini paling anti bid'ah. Nabi kalau nggak buat dia nggak mau buat. Jadi sahabat Nabi itu sangat luas memahami bid'ah, nggak saklek. Nabi pernahkah menyuruh mengumpulkan Al-Quran? Kata Abu Bakar, ente buat yang Nabi nggak buat, hai Umar. Umar jelasin ini ada maslahatnya. Maka muncullah dalil yang bukan Quran, bukan sunnah, bukan ijma, bukan qiyas. Apa nama dalilnya? Masalihul mursalah, kemaslahatan umum. Kemaslahatan. Kalau bid'ah ini tidak dibuat oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman dulu, kita nggak ketemu Pak sekarang mushaf yang Bapak punya hari ini. Kita bersyukur, syukran ya Utsman ala bid'atika. Terima kasih wahai Utsman, ente sudah melakukan bid'ah yang bermanfaat. Maka bagi kita bid'ah itu bukan satu macam. Jadi saya dituduh Pak, apa tuduhan mereka? Ar-Razi menuduh Umar dan Utsman pelaku bid'ah. Oh iya, kalau memang dia, tapi bid'ah hasanah. Dalam tradisi kita, dalam ilmu ahlu sunnah dan mazhab yang 4,
ada yang disebut bid'ah yang hasanah. Kalau bagi mereka semua bid'ah sayyi'ah, dolalah. Loh, ente punya dalil nggak? Punya, itu kalamnya Umar. Lalu hadisnya Nabi, apa kata Nabi? Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membuat sunnah yang baru. Hadisnya agak panjang itu. Lalu ada kalimat sunnah sayyi'ah, kata sunnah sendiri ada baik ada buruk. Oh, itu maknanya ABCD. Itu namanya asbabul wurud. Suatu hukum tidak terbatas kepada asbabul wurudnya, dia bisa global, sama dengan kullu bid'atin dolalah itu. Kalau kita konsisten nih, oh riwayat kamu itu nggak berkaitan dengan ini, kita balas lagi kullu bid'atin dolalah, itu konteksnya juga khusus, nggak bisa juga mereka terima, Pak. Nah, ini yang kemudian membuat jadi rame, ya. Jadi bagi mereka bid'ah itu hanya satu statusnya, dolalah. Maka bapak-bapak ini pelaku apa nih, maulid, baca Ratibul Hadad, bid'ah yasinan, bapak ini orang sesat. Gimana Pak? Logikanya kayak tadi. Terus kita mau diem? Enggak, nggak boleh diem, kita harus jawab. Bukan kita ngelawan, kita harus jawab. Kita harus jelaskan jika mereka emang pengen tahu benarkah ini bid'ah, ya. Nah, oleh karena itu ulama kita bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, ya. Izzuddin bin Abdissalam, Imam Nawawi sepakat membagi bid'ah itu 5. Kalau tadi 2 doang, sekarang 5. 2 itu nilainya baik buruk, positif positif, sedangkan 5 itu hukumnya. Bid'ah ternyata ada bid'ah wajib, Pak. Ternyata Quran itu wajib, itu bid'ahnya, mushafnya. Sekolah, Nabi pernah sekolah nggak? Sahabat pernah sekolah nggak? Wajib, Pak, sekarang. Ya. Banyak lagi yang wajib nih. Kita sekarang kalau nggak punya KTP, nggak punya BPJS, kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti, Pak. Ya, dihalangi. Jadi secara administrasi nggak bisa ngapa-ngapain. Maslahat kita tertutup. Maka secara fatwa ulama kita mewajibkan. Boleh-boleh aja, itu sah-sah aja. Dulu orang nikah perlu pakai KTP nggak, Pak? Masang kong gitu dulu. Ya, njit kita dulu perlu nggak mereka pakai KTP? Daftar KUA, tapi ribet, kumpulin, uaknya lah, uak kesini lah, aduh, rempong dulu. Jadi dulu tradisi itu mengikat. Kalau sekarang mengikat ada administrasi. Jadi bapak kalau nikahin anak jangan berat-berat adatnya, karena administrasinya udah berat, Pak. Ya, mudahin aja, biar cepet tuh yang jomblo pada ganti status. Kasihan mereka itu, ya. Ulama-ulama kita membagi bid'ah ada wajib, ada bid'ah sunnah, mustahab maksudnya. Kan mereka mengharamkan menyerupai Nasrani. Maulidan itu menyerupai Nasrani. Loh, dari mana Pak Maulidan menyerupai Nasrani? Merayakan ulang tahun sama dengan menyerupai Nasrani. Gawat nggak kalau ini difatwakan? Kalau kita fatwakan merayakan ulang tahun, merayakan maulid adalah tasyabbuh bin Nasara, menyerupai orang-orang Nasrani, berarti kafir nggak? Tuh, kan repot, Pak, nanti. Jadi mereka nggak mikir jauh-jauh nih masalah ini. Padahal masalah maulid kontennya isinya apa? Merayakan ulang tahun kontennya ngapain? Jika isinya haram, baru hukumnya haram, bukan masalah nama. Nabi membuka sendiri cara merayakan ulang tahun. Gimana caranya? Beliau berpuasa. Boleh-boleh aja, ya. Maka di sini disebutkan beberapa sikap, ya, bahwa ulama kita membagi bid'ah kepada banyak macam. Nah, Imam Syafi'i, Imam Salaf, giliran kayak gini Salaf gak laku sama mereka, Pak. Salaf mereka itu bukan Imam Salaf, tapi imam belakangan. Imam Syafi'i diriwayatkan Ibnu Asakir dan Al-Baihaqi, riwayatnya sahih. Apa kata beliau?
segala sesuatu yang tidak menyalahi kitab dan sunnah, asar dan ijma, falaysa bimuhdatsatin. Di riwayat kedua, falaysa bi bid'atin dalalah. Terjemahannya sama. Segala suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Quran, sunnah, asar dan ijma. Asar ini riwayat dari para sahabat, para ulama terdahulu, lalu ijma, maka bukanlah bid'ah. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Riwayatnya sampai 2 riwayat ini, Al-Baihaqi, Ibnu Asakir. Nah, ini yang saya tahu baru 2. Sepertinya lebih dari 2. Yang kita tahu sanadnya ada 2. Imam salaf bukan Imam Syafi'i ini. Berarti ulama salaf tidak memahami kullu, kata semua yang bid'ah itu sesat, tidak dipahami oleh mereka semua bid'ah. Siapa yang paling mengerti perkataan Nabi? Ulama salaf dulu atau kita sekarang? Dulu. Ada gak disebutkan di sini? Sebelum tanya jawab, apa yang paling unik dan saya bahagia di situ, Pak? Kenapa? Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dalam kitab Iqtida Shiratal Mustaqim dan berbagai fatwanya tetap membagi bid'ah. Apa pembagiannya? Jika kita membagi bid'ah menjadi hasanah, baik, sayyi'ah, buruk, ya, atau bid'ah yang boleh, bid'ah yang tidak boleh, Ibnu Taimiyah membagi bid'ah menjadi bid'ah lughawiyah. Yang kedua bid'ah syar'iyyah. Tetap dibagi bid'ah sama Ibnu Taimiyah. Jika pembagian bid'ah itu artinya menentang Rasulullah seperti yang diklaim oleh mereka, kan mereka mengatakan ente malah lebih pintar dari Nabi. Nabi nggak pernah bagi bid'ah. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Ente bilang bid'ah terbagi. Ente lebih pintar dari Nabi. Jadi logika mereka selalu begitu. Beda sama pemahaman dia, dianggap kita lebih pintar dari Nabi. Kalau lebih pintar dari antum mungkin dia dikit. Ya enggak juga sih Pak ya. Wallahu taala alam. Kira-kira gimana? Rumit gak persoalannya? Jadi nggak rumit ya. Jadi bid'ah menurut mereka beda nggak dengan bid'ah menurut kita? Bahkan bid'ah menurut mereka berbeda dengan imam mereka sendiri, Imam Ibnu Taimiyah. Kitabnya kita sudah sebutkan, Iqtida Shiratal Mustaqim dan beberapa kitab fatwanya. Jadi kita nggak usah mendebat mereka, cukup imamnya saja yang mendebat mereka. Nanti kalau hari kiamat biar mereka nanti debat-debat lah. Kita nonton aja ntar ya. Gimana Ustaz? Yakfi? Oke, tanya jawab. Ini baru 2 aja. Taib, ini yang bisa saya jawab, saya jawab. Saya bukan orang yang maha tahu ya. Kalau Assalamualaikum, kalau penggadaian riba atau tidak? Nanti yang jawab Ustadz ahli fikih aja. Ini ada ngaji fikih nggak di sini? Ada. Nanti tolong disampaikan pertanyaan ini ke beliau. Saya bisa jawab, tapi waktunya nggak cukup. Oke? Kalau ke Ustadz itu nanti, antum misalnya udah nanya nanti, belum puas, nanti kita buat kaji sendiri tentang bab muamalat, insya Allah. Nah ini yang berkaitan nih. Apakah di kalangan Wahabi ada muftinya? Ada. Mereka buat, ada juga namanya Hay'ah Kibar Ulama gitu kalau nggak salah. Itu ada di Saudi. Jadi mereka juga punya lembaga fatwa. Nah inilah lucunya Pak. Di Saudi itu nggak bisa kita ngomong begini tentang agama. Ada seorang imam Masjidil Haram, beliau agak longgar masalah hukum musik. Langsung dipecat dari imam masjid. Gimana tuh? Ya, ntar saya dituduh lagi ente menghalalkan semua. Enggak, ini ulamanya yang banyak. Nanti mereka bawa nama 4 mazhab. Jadi ada salah satu ustadz di Indonesia, ketika masalah musik, dia tumben-tumben bawa 4 imam. Ya, bukannya tadi kita nggak boleh taklid mazhab. Sekarang dia bawa 4 mazhab mengharamkan musik. Ya, yang dia nukil cuma imam yang cocok sama dia. Imam kan banyak. Imam Ghazali memberikan 2 pendapat mengenai musik. Ini bukan 1 kaul. Imam Surawardi mengatakan 2.
Dua. Jadi mereka memberikan opsi, haram jika begini, halal jika begini. Kita juga sama, kita mengatakan musik haram jika begini, halal jika begini. Ada penjelasannya nanti, ya. Jadi mereka punya muftinya. Tapi muftinya ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Kayak Syekh Albani itu nggak resmi. Salah satu fatwa Syekh Albani apa? Haram sholat di masjid yang ada kuburnya. Maka dia nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi, Pak. Bahkan memfatwakan keluarkan kubur Nabi dari masjid. Itu sebabnya Syekh Albani nggak lama di Madinah, 3 tahun doang. Ulama Wahabinya sendiri nggak sepakat Pak sama Albani, ya. Apalagi fatwa Syekh Albani membid'ahkan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Di sini berapa tarawihnya? Masih, wah mantap, ya. Terusin Pak itu. Kapan lagi kita bertahan, kan? Kata Syekh Albani berapa? Mesti 11. Lebih dari 11 sama dengan menambahkan sholat-sholat yang lain menjadi 5 rakaat. Waduh, gawat tuh ya. Jadi dia berfatwa sesuka-suka isi perutnya. Ditanya mengenai persoalan orang-orang yang sedang di Palestina. Orang Islam di Palestina, apa kata dia? Nggak apa-apa, keluar aja. Jadi orang-orang Islam di Palestina keluar aja, cari tempat yang lain. Jadi nggak disuruh jihad sama dia, Pak. Inilah lucu-lucunya, ya, Syekh Albani. Dan dia memfatwakan macam-macam hal, masuk nanti masalah tasbih. Oke? Bagaimana mereka menanggapi ayat mutasyabihan? Nah, kita sudah dibahas di awal mengenai tentang takwil, ya, mengenai tentang perbedaan mereka dengan Asy'ariyah. Ayat mutasyabihan mengenai sifat-sifat Allah. Ulama Wahabi tidak meyakini ada ayat mutasyabihat. Itulah pendapat Ibnu Taimiyah. Semua ayat itu disebut muhkamat. Maka istiwa itu tidak disebut mutasyabihat. Istiwa ya duduk, selesai. Allah di langit, nggak ada boleh pertanyaan lagi. Gitu. Tapi sebenarnya mereka sebagian itu membatasi diri bahwa maksudnya istiwa beda dengan istiwa yang kita bayangkan. Masih oke. Tapi kalau sudah bilang duduk, kita nggak ada ampun, Pak. Kita kritisi. Apalagi mereka mengatakan Allah duduk di atas aras dengan zatnya. Nah, ini akibat karena mereka tidak meyakini ada ayat yang mutasyabihat, ya. Oke, fadhal. Ada satu dari YouTube nih, live. Assalamualaikum Buya, mohon dijelaskan asbabul wurud kullu bid'atin dolalah yang menjadikan kekhususan makna hadis ini. Itu Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan sebuah kalam, ya, khairul hadi hadi Muhammad, ya, sebaik hidayah adalah hidayah Muhammad, ya, sebaik-baik kalam adalah kalamullah, ya. Iyyakum muhdatsatil umur, jauh-jauhlah kamu dari perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, sampai akhir hadis. Ya. Lalu setelah itu Nabi ganti topik. Udah nggak ada kaitannya. Jadi hadis itu ada topiknya, 3 topik. Pertama tentang menyatakan hidayah, kalam. Yang kedua mengenai bid'ah. Yang ketiga persoalan lain, masuk ke bab muamalat. Jadi hadis ini Nabi sampaikan di salah satu khutbahnya. Bid'ahnya Salafi apa? Setiap kali mulai khutbah memulai kalamnya dengan kalam itu. Ya kan? Benar nggak? Itu menurut saya bid'ah juga. Nabi nggak selalu khutbah dengan kalam itu kok. Katanya kalau Nabi tidak melakukan selalu, kita nggak boleh melakukan selalu. Kenapa ente setiap mulai khutbah mulai dengan kalimat itu? Ya, ini kan lucu ya. Jadi itu hadisnya Nabi sedang berbicara dalam khutbah. Gitu asbabul wurudnya. Wallahu ta'ala alam. Ada dari saya kadang di mereka pemahaman Salafi tidak ada doa setelah salat wajib. Tapi antara salat sunnah qobliyah sampai iqamat itu justru mereka angkat tangan. Itu kadang mereka bilang, nggak ada loh, Nabi nggak ngajarin gitu. Jadi jangan berdoa gitu. Sikap kita gimana kalau kita? Atau yang hal yang lain tentang mereka bilang bidah gitu. Itu akibat tidak memahami hadis dan membaca kitab-kitab sunnah secara jami', secara utuh. Kitab sunnah kan banyak.
hadis mengenai ma bainal azanain da'watun mustajabah. Antara dua azan, orang Hanafiyah kan qomatnya kayak azan, Pak. Maka hadis ini harus diterjemahkan versi Hanafiyah. Qomat itu yang disebut azan kedua. Antara dua azan ada doa yang mustajab. Gitu ya. Itu kan satu hadis. Kan ada hadis lain. Nabi ditanya, wahai manakah doa yang afdol, yang mustajab? Apa kata Nabi? Fi jawfil lail. Ya. Sulus al-akhir. Sepertiga malam terakhir. Terus kapan lagi? Ba'da kulli maktubah. Setelah sholat wajib. Doa ada kok. Ya. Nabi ngomong kok. Tapi Ibnu Qayyim memfatwakan bareng-bareng jamaah berdoa ba'da sholat bid'ah. Itu fatwa siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim siapa? Murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Ya imamnya Salafi, wajar dong. Gitu. Terus apa dalil kita? Dalil kita banyak. Ya. Dari semua hadis-hadis itu kemudian ada yang lebih detail. Hadis Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah berdoa ya, mada'a qaumun ya. Wa ammana ba'duhum. Tidaklah berdoa suatu kaum lalu diaminkan oleh kaum yang lain. Illa ajabahullah. Kecuali Allah pasti mengijabahnya. Hadis Imam Hakim, dan hadis ini dianggap sahih oleh beliau. Ini dalilnya kan sahih juga. Ya. Terus gimana? Mereka ngotot, enggak yang sahih ini. Nah, ini berarti enggak jame' baca hadisnya. Gitu aja, Pak. Maka orang alim itu seperti yang kita katakan tadi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, ketika ditanya satu persoalan dia jawab dengan 40 jawaban. Jika begini, maka jawaban begini. Jika persoalannya berubah, begini. Jadi dirubah, ada seninya. Mereka maunya boleh, tidak boleh. Jadi ketika saya memberikan opsi-opsi begini, dianggap nggak tegas. Ya nggak apa-apalah. Kita nggak beramal untuk mereka kok. Kita beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup? Apa lagi? Kita kalau dibilang itu kan awam, Ustaz. Kita nggak bisa kasih opsi jawaban itu 1, 2, 3, 4. Kita diam aja terus terjemah masing-masing aja lah. Bagus. Gitu. Antum kalau diam nggak debat, ahsan. Ya. Kenapa? Karena orang ketika berdebat, walaupun dia benar, akan ada kekerasan hati, Pak, muncul. Walaupun antum benar. Saya nih, misalnya saya tahu dalilnya, misal, kan nggak semua dalil juga saya tahu. Saya mau ngasih dalil, antum mau ngasih dalil, antum mau habinya misalnya. Ya, saya layanin terus sampai kalah. Tetap saja walaupun saya benar, ada perasaan di sini sombong. Ada perasaan benar. Nah, ini bahaya, Pak. Maka jidal yang diperbolehkan, jidal yang ingin mempertahankan kebenaran. Supaya yang lain tidak terbawa, bukan ingin merasa benar. Inilah kalam Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat kecuali aku ingin mendapatkan kebenaran dari orang lain. Jadi Imam Syafi'i itu kalau debat nggak mesti menang. Apa kata beliau? Saya kalau mendebat orang pintar pasti dia kalah. Tapi kalau mendebat orang jahil pasti saya kalah. Jadi antum mau bawa 1000 dalil sama mereka nggak akan diterima. Karena diksi-diksinya begitu, ya. Diksinya begitu, Pak. Yang tidak menghormati Ibnu Taimiyah berarti jahil. Jadi kita udah dituduh jahil duluan. Yang membagi bid'ah menjadi lebih dari satu berarti dia lebih pintar dari Rasulullah. Jadi diksinya udah didoktrin. Padahal tanya balik, mana dalilnya bahwa yang mengatakan lebih itu lebih pintar dari Rasulullah. Kebingungan juga mereka. Jadi nggak usah pakai dalil. Kadang kalau ngomong sama mereka, Pak, mainin aja kalamnya dia. Ya, khalas. Ibu ada satu lagi dari Ibu sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Oh, nggak ada, Ustaz. Udah ya. Nah, kalau disimpulkan ada dua hal. Pertama tentang fatwa. Jadi fatwa itu tidak boleh sembarangan. Dia ada perangkat-perangkatnya. Maka haram seseorang berfatwa jika tidak menguasai perangkat-perangkatnya itu. Perangkatnya ini yang disebut keilmuan. Dan yang kedua, hati-hati ketika bahas bid'ah. Nah, Salafi
seperti yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, sangat menggampangkan fatwa sampai orang-orang yang baru ngaji salafi pun sudah mulai berfatwa, bahkan nyalahin kita yang sudah lama ngaji dan kita sampai sekarang nggak berani berfatwa. Ya, mereka berani fatwa. Apalagi dalam persoalan bid'ah, anak-anak yang baru ngaji pun di kalangan mereka berani mengatakan Kiai anu bid'ah, ya, Kiai anu sesat. Nah, ini musibah, maka disebut oleh beliau di depannya fawdha, ya. Ini musibah besar yang harus kita tangani, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita, keluarga, anak-anak kita terjaga dari musibah ini, musibah sempitnya pemahaman. Na'udzubillah min dzalik wa nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid din dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia dan akhirat. Berikan kelaman hati dalam diri kami. Allahumma rzuqna salamatas sadar, berikan kami keselamatan hati. Buang dari dalam kalbu kami kebencian, buang dari kalbu kami perasaan merasa paling benar. Matikan kami ya Rabb dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.